Oke, selamat sore tim mediasi Shopee. Ini saya mau menanggapi yang terakhir. Ini saya langsung buka aja di tokonya penjual, tokonya Pusat RAM. Nah, langsung saja ke poin permasalahannya. Di sini penjual menjual RAM. Ini yang saya blok ini. RAM Hynix DDR3L 4GB 1060 12.800 ori RAM laptop DDR3 RAM. Nah, oke. Ini yang penjual jual di displaynya. Benar, penjual itu menjual barang ini. Saya tahu barang yang punya saya nanti yang saya pesan adalah barang yang spesifiknya tidak sama dengan RAM yang dijual di displaynya Pusat RAM ini. Ini display penjual RAM ini. Nah, sebelum melakukan pembelian atau pemesanan, di sini terlebih dahulu saya chatting ke penjual. Saya buka chattingnya langsung aja nih. Oke. Nah, langsung dari atas dulu. Dari awal ya. Dari awal percakapan biar tahu jelas ini di bawah sini ya. Oke. Di sini sebelum saya memesan barang, saya chat terlebih dahulu dengan penjual. Saya mengupload foto RAM asli punya saya. RAM aslinya saya punya saya kayak gini. Nih, RAM asli saya itu 2GB 1R x 8 PCL3 12800S seperti ini. Ini persis RAM saya. Oke, ini RAM saya seperti ini. Saya tanya ke penjual, sama nggak ya saya mau nambah yang 4GB? Oke, penjual menjawab bisa, cocok. Nah, saya nanya nih, ini RAM saya tadi kan udah lihat ya. Saya nanya kondisinya new apa second? Dia jawab new. Oke, siap. Di sini masalahnya. Saya ngasih tahu ke dia. Tapi yang punya saya itu 1R x 8 bos. Apa cocok bila dipasang yang 2R x 8? Dia menjawab bisa gan. Ya. Mediasi tolong perhatikan video ini. Saya bilang ke dia 1R x 8 bos. Dan yang punya penjual adalah 2R x 8. Dia menjawab, penjualnya jawab bisa gan. Ini saya paling penting ini nih. Saya nanya ke dia. Kalau dia nggak jawabnya sesuai jawaban yang nanti itu, apa yang nanti bahwa ini RAM-nya digabung apa inilah bla 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 itulah, mau RAM bisa kepasang atau nggak bisa kebaca atau nggak bisa kebaca. Nih poinnya tuh dari awal di chat ini nih. Kalau toh saya dari awal penjual itu tetap kekeh, bilang saja, maaf gan, nggak bisa. Yang kami jual itu adalah barang yang ada di display aja. Kami cuma melayani barang yang ada di display penjualan kami aja. Nggak ada permintaan di chat khusus, nggak ada. Oke, kala itu tuh ya wajar. Karena ini kala nggak wajar. Ini kalau caranya begini penjualnya menang itu cara yang nggak wajar. Bisa dikatakan kategorinya menipu. Dengan dalih-dalih mengoke-oke atau mengiya-iya aja pertanyaan dari pembeli sehingga pembeli tergiur. Nah ini saya lanjut lagi nih. Saya minta bisa nggak bos kirim yang 4GB nih sesuai yang kode yang punya saya. Dia kirim 4GB sesuai kode yang punya saya, yaitu punya saya itu 1R x 8. Jadi biar nanti kalau saya gabung sama yang 4GB sama yang 2GB ini, tadi totalnya bisa 6GB dengan kode yang sama. Ini seri yang sama nih, 1R x 8 nih. Masalah ini dibilang masalah cuma rang atau apa ya nggak masalah. Harusnya dia menjelaskan. Dia jawab oke gan. Nah, bisa kan? Berarti kan dia bisa ngirim. Saya minta 4GB
sama yang punya saya kan, yang kodenya kan 1R-8. Ya dia oke. Iya kan? Oke kan? Ya berarti dia nyanggupin dong. Nah, saya tanya, Bo, tetap new kan? Di sini saya mastiin lagi nih, saya sudah pesan kan, saya mastiin untuk mengingatkan ke penjual lagi. Nih, saya pesan ke dia, saya nulis lagi nih. Saya sudah pesan bos, nanti tolong kirim yang nih. Ini adalah spesifik RAM yang punya saya. Jadi maksudnya dia kirim yang 4 GB sesuai yang spesifik ini. Terkecuali spesifik RAM yang seperti yang 4 GB yang punya saya ini tuh nggak pernah keluar di pasaran. Itu nggak apa-apa. Dan dia itu ya oke lah, berarti saya, dan dari atas dia sudah bilang bisa-bisa ya, namanya dia pusat RAM berarti dia tahu dong. Ini saya mintakan yang ini, saya sudah pesan Skynix 4 GB 1R kali 8 PCL3 ya. Harusnya sesuai ini. Dia jawab, oke siap Gan. Nah, jelas-jelas kan dia siap untuk mengirimkan barang yang sudah dia setujui. Ini kan jelas sudah ada ini. Nih. Pesan yang Skynix 4 GB 1R8 PCL ini sama seperti yang kode yang saya lampirin di foto RAM punya saya yang 2 GB tadi itu sebelumnya. Sesuai contoh ini, saya sudah bilang sesuai seperti contoh foto yang saya lampirin di atas ya. Di sini saya negasin lagi nih. Ini kan saya bilang ke penjual, kalau tidak sesuai saya pasti balikin. Terima kasih. Dan penjual menjawab, oke, siap Gan. Nah, setelah barangnya nyampe tanggal 26, nih saya balas nih. Karena yang dia kirim itu tidak sesuai. Bos, kok kirimnya nggak sesuai sama yang saya minta? Yang saya minta itu adalah seperti yang saya chat ke dia, yang dia sudah menyanggupi. Yang saya minta itu adalah yang 1R kali 8. Dan yang dikirim itu adalah yang 2R kali 8. Jelas-jelas itu kodenya beda. Kalau kodenya sama ya berarti kan bisa dong. Harusnya tuh. Nih, ini saya mengupload lagi ini. Ini yang asli punya saya tadi. Ini yang dikirim sama penjual ini. Yang di displaynya. Harusnya itu dari awal dia bilang aja. Ya tadi seperti saya bilang sebelumnya. Kalau memang nggak bisa ya nggak bisa aja. Udah. Jadi nggak usah iyain kayak gitu. Ya menipu. Nih, kan saya udah lampirin di chat. Ini kan saya lampirin tadi saya bilang kan, saya sudah lampirin di chat. 1R 1R kali 8 kok yang dikirim 2R kali 8. Ini saya bilang saya balikin. Ini RAM saya kan seperti ini. 2 GB kan aslinya. Kan saya tadi di awal kan saya udah bilang, kirim yang 4 GB yang serinya seperti ini. Ya kan? Kecuali seri seperti ini tuh yang 4 GB itu nggak ada di pasaran. Kalau memang ada di pasaran ya harusnya dia pasaran juga ada, tapi kalau memang dia bilang dia nggak ada, ya bilang ada dari awal. Saya jual sesuai dengan display, tapi dia nggak ngomong. Artinya dalam hal ini dia mau menipu saya dengan menjawab ya kayak gitu. Ya. Dan ini penjual yang ngirim seperti yang di display yang dia jual. Harusnya dari awal kan penjualnya bilang, saya menjual barang yang di display yang saya jual, nggak menerima request lewat chat khusus atau gimana. Harusnya dari awal penjualnya bilang kayak gitu. Jadi kan kita sebagai pembeli juga ngerti, paham, berarti memang dia jual itu barang-barang yang di displaynya aja, nggak bisa pakai media apa mau apa, nggak ada pokoknya kayak gitu. Udah, dia suruh saya untuk masukin dulu. Nih, nggak masalah kak. Ini kan saya dari awal kan, kalau dia jelasin kayak gini dari awal kan kita ngerti dong. Dari awal nggak bisa ngejelasin, bilangnya oke siap, oke gitu terus. Setelah ini kirim yang ini hanya baca cuma satu. Nah, saya bilang ke dia kan kemarin saya ini kenapa penjualnya itu nggak selalu apa namanya nguploadnya ini. Kalau otomatis kan dia ada, dia bisa baca lagi dong, cross check dan baca lagi riwayat chatnya itu kan ada. Nih kan kemarin saya sudah bilang bos, tolong kirim seperti yang saya minta. Kalau emang nggak bisa kan, ya nggak masalah buat saya, biar saya bisa pesan yang lain. Ya kalau misal dari awal-awal dia bilang aja nggak bisa, ya sudah. Saya pesan yang lain, bilang aja.
Saya cuma jual seperti yang di display. Udah, nggak bisa request lewat chat. Udah selesai. Dan saya nggak mungkin panjang kali lebar. Ya sudah, saya cari yang lain. Nah, ini di sini yang dia garis bawahi. Nih, garis bawahi segini. Nih, di sini di chat ini kan dia di penjual garis bawah yang bikin jadi bukti itu, yang bola balik jadi bukti ini. Ya, ini yang dia garis. Otomatis kan harusnya ini riwayat chat kan dia ada. Kenapa dia nggak bisa baca itu riwayat chat dari atas ya? Kenapa cuma ngirim yang ini ya? Ya saya tahu RAM-nya ya nggak masalah. Ya pasti itu kirim pasti yang bagus. Tanpa saya mencoba pun ya pasti nggak masalah dong harusnya. Pasti itu kirim yang bagus. Permasalahannya bukan itu, bukannya diagramnya bagus. Permasalahannya kamu ngirim itu nggak sesuai sama yang kamu sudah menyetujui, sudah ACC di atas. Kamu saya minta seperti yang saya punya, kamu menyanggupin, ya kan? Setelah itu kamu nggak bisa ngirim seperti yang saya minta. Nah itu bodohnya itu. Kalau kamu minta harusnya kan dari awal kamu jawab dong. Saya menjual sesuai yang di display, itu aja. Nih, nah di sini kamu baru ngasih. Kalaupun di Pansus R pun nggak bisa. Nih, ini kamu kejahatan lagi. Penggabung RAM itu 50% berhasil. Gimana sih? Ahli RAM aja. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Mau di Pansus R pun tetap nggak bisa. Nah, ini bukan masalah ini, bos. Masalahnya kamu ngirim sesuai aja. Kalau kamu ngirim sesuai ya, mau bisa kebaca dan nggak bisa kebaca, itu jadi resiko saya. Makanya saya kena yaitu kamu mengirimkan barang yang tidak sesuai sama yang sudah kamu setujui di riwayat chat sebelum saya membeli. Itu saja. Nih, kan saya sudah, ini saya di bawah saya sudah chat, kan saya sudah chat sebelumnya kan? Nih, saya sudah chat sebelumnya. Nih, nah, bisa baca lagi ke atas, suruh baca lagi ke atas kan, bos. Kalau kirimnya sesuai sama yang saya minta itu nggak akan jadi masalah. Mau kebaca atau nggak baca itu resiko sudah saya tanggung, bos. Nih, saya ajukan pengalihan barang. Oke. Nah, itu intinya seperti itu. Nih, lanjut ke uh, permasalahannya ini. Saya buka sininya. Nah, ini ya. Dari awal itu diskusi saya selalu minta, ini saya ulang dari atas, ini pengajuan terakhir yang saya menang. Nih, saya menang. Nih, saya minta ke penjual, harap upload riwayat percakapannya. Apakah sudah upload riwayat percakapannya? Kalau nggak upload berarti memang kamu takut, ya kan? Takut kalau kamu itu benar penipu. Ya kamu menipu dengan mengiyakan terus habis itu kamu. Nah ini chatnya siapa? Kalau memang kamu nggak merasa ngechat sama saya sebelum saya melakukan transaksi, ya kamu bilang aja. Atau kamu bilang ya kamu upload saja. Nih, kan saya bilang kan, yang saya masalahkan itu adalah kenapa nggak kirim barang sesuai sama yang saya sudah sepakat di chat, yang sudah disepakati di chat. Saya kan ngechat sama dia, ya udah. Kalau dia sudah sepakat, harusnya dia kirim sesuai yang disepakati dong. Nih, kalau itu RAM itu baca atau enggak kan itu bukan poin pentingnya. Yang saya pentingin itu ya itu ngirim sesuai yang di chat. Bukan kamu ngirim sesuai yang di display yang kamu jual. Kalau kamu ngirim sesuai display yang kamu jual, harusnya saya dari awal ngechat itu kamu harusnya bilang nggak bisa, bos. Yang waktu saya upload foto yang pertama itu, yang RAM punya saya itu harusnya bilang saya jual sesuai sama display yang saya jual. Itu saja. Dan ini bukti yang saya lampirin kemarin. Itu bukti, ini barang saya terima. Ini jelas semuanya nih, barang dari dia ini bisa di screenshot. Ini barang yang dia sebelum sampai ini saya terima. Ini barang yang dari dia ini saya foto semua, dari awal juga saya foto. Nih, yang saya terima itu barangnya. Dan yang saya minta itu yang disetujui itu adalah barangnya ini. Ini yang sudah penjual setuju untuk dikirim seperti saya, kayak apa ke saya. Saya minta itu yang 4 GB. Serinya seperti ini, 1R kali 8. Tapi yang penjual kirim itu adalah yang 2R kali 8. Nah ini yang saya permasalahkan. Harusnya dari awal dia bilang nggak bisa, kami cuma jual sesuai yang di display, selesai urusannya. Makanya di sini saya sertain lagi bukti percakapannya
Ini bukti yang percakapan atau screenshot yang saya screenshot sembari saya menyertakan jawaban saya. Dan saya mohon penjual untuk menyanggah semua jawaban saya ini. Bila benar pernah melakukan chat sama saya sebelum saya melakukan transaksi, berarti penjual bohong. Nih, ini kan sama seperti yang video yang awal tadi saya ini. Ini hasil percakapannya seperti ini. Itu salahnya saya di mana? Saya minta dia sudah menyanggupi untuk mengirim seperti yang saya minta. Tapi yang dikirim itu adalah yang sesuai yang di display. Tolong pihak media Shopee untuk mempertimbangkan hal itu. Ya kan? Ini kan sesuai sama riwayat chat yang saya sama penjual sebelum saya melakukan transaksi. Itu saja sekira itu poin pentingnya nih. Ini yang lucu di sini nih. Ini merasa lucu karena dia memenangkan 2 kali kasus. Harusnya dia menjadi pertanyaan dong. Kenapa kok saya sebagai pembeli melakukan 2 kali banding? Ya karena itu, karena kamu nggak bisa mengupload bukti seperti yang saya minta. Dan kamu nggak menyertakan alasannya. Alasan dok, kan saya minta bukti yang di chat itu yang kamu setujuin untuk kirim seperti RAM yang seperti yang saya minta. Kenapa kamu nggak ngirim? Nih. Nah ini bukti-bukti yang dia ngirim kayak gini-gini doang. Sudah jelas bukti-bukti yang dia kirim ini nggak kuat. Kenapa dia kirim begini? Kirimnya cuma kayak gini. Kenapa nggak menyertai seperti bukti yang saya minta? Ya karena itu dia takut. Takut kalau kebohongannya itu ketahuan media si Shopee. Ya. Ini yang dia garis bawahin tadi yang sudah saya komentari. Nih kan, harusnya dia baca di atas dong. Kan kemarin saya udah bilang bos, tolong kirim seperti yang saya minta. Kalau ini kan udah jelas ini. Nih, dia cuma menggarisbawahi RAM. Saya sudah cek RAM-nya bagus. Ya memang saya udah bilang RAM-nya bagus, nggak ada masalah. Yang masalah itu ya adalah kamu ngirim nggak sesuai yang saya minta, yang sudah kamu setujui di chat. Kalau memang kamu nggak setuju, harusnya dari awal itu kamu bilang. Sejak dari awal saya ngirimin foto RAM saya yang 2 GB itu, yang 1 RK8 itu harus kamu bilang saya jual sesuai display aja, nggak menerima per request atau permintaan khusus. Selesai itu kayak gitu aja. Nah ini jelas-jelas kan kamu menyanggupi. Ini bola-balik aja jawaban, bola-balik kayak gini aja. Ini jawabannya dari punya bola-balik kayak gini aja. Nah, ini harusnya dari awal kamu bilang. Nah ini kan jelas nih. Oke, ini saya akan upload sebagai bukti nih. Dan tolong biar tim mediasi Shopee untuk memperhatikan video saya ini dengan jelas. Terima kasih banyak. Ini video durasinya sangat panjang karena saya harus menjelaskannya secara detail dari awal, titik permasalahan di mana, sehingga penjual juga memperhatikan poin-poinnya pentingnya di mana, sehingga saya harus bola-balik mengklaim. Nah, pihak media Shopee harusnya lebih detail dari ini juga nih. Ya saya bola-balik ini karena ini jawabannya dari penjual yang nggak jelas. Terima kasih. Selamat sore. Dan ini bukti saya upload ke YouTube dan saya akan kirimkan linknya. Terima kasih.